Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Abi Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 245 11026. Di sini saya akan membahas tentang tugas presentasi dari mata kuliah hidrologi. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini ada pertama, definisi hidrograf. Yang kedua, macam-macam hidrograf. Yang ketiga, jenis-jenis sungai dan hubungannya terhadap hidrograf. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk hidrograf. Yang kelima, bagian-bagian hidrograf. Dan yang terakhir, pentingnya belajar hidrograf di bidang teknik sipil. Ya, baik, yang pertama adalah definisi hidrograf. Apa itu hidrograf? Hidrograf adalah grafik yang menggambarkan perubahan debit aliran sungai atau aliran air lainnya terhadap waktu. Biasanya akibat suatu kejadian hujan. Hidrograf mencerminkan respon suatu daerah aliran sungai atau yang biasa kita sebut sebagai das terhadap curah hujan dan sangat penting dalam analisis hidrologi. Soal yang kedua adalah macam-macam hidrograf. Yang pertama ada hidrograf aliran dasar atau base flow hidrograf. Hidrograf aliran dasar menunjukkan debit sungai yang berasal dari air tanah dan aliran bawah permukaan, tidak tergantung langsung pada hujan. Yang kedua ada hidrograf banjir atau flood hidrograf. Hidrograf banjir menunjukkan lonjakan debit akibat hujan lebat, salju mencair, ataupun kejadian ekstrim lainnya. Yang ketiga, hidrograf unit. Hidrograf unit adalah respon debit sungai terhadap curah hujan efektif sebesar 1 mm selama satu durasi tertentu pada das yang homogen. Yang keempat ada hidrograf sintetik. Hidrograf sintetik dibuat berdasarkan parameter fisik das, digunakan saat data pengamatan terbatas atau tidak tersedia. Soal berikutnya ada jenis-jenis sungai dan hubungannya terhadap hidrograf. Jenis-jenis sungai mempengaruhi bentuk dan karakteristik hidrograf. Beberapa jenis sungai berdasarkan reaksi terhadap curah hujan, yaitu yang pertama sungai perennial atau sungai abadi. Sungai abadi mengalir sepanjang tahun, hidrograf cenderung stabil dan tidak ekstrim. Yang nomor dua, sungai intermittent, yaitu sungai musiman. Sungai musiman mengalir hanya pada musim hujan. Hidrograf cenderung tajam saat hujan dan datar saat musim kemarau. Yang ketiga ada sungai ephemeral. Sungai ephemeral hanya mengalir saat hujan. Hidrograf sangat tajam dan cepat naik dan juga cepat turun. Hubungan terhadap hidrograf. Sungai dengan aliran konstan menunjukkan hidrograf yang lambat dan stabil. Sungai musiman atau sungai ephemeral menunjukkan puncak hidrograf yang tajam, cepat naik dan juga cepat turun. Soal berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk hidrograf. Yang pertama ada curah hujan, seperti intensitas, durasi, dan distribusi waktu dan ruang. Yang kedua ada topografi das, seperti kemiringan, luas, dan bentuk daerah aliran. Yang ketiga ada jenis tanah, seperti kemampuan infiltrasi dan perkolasi. Yang keempat ada vegetasi, seperti tingkat evapotranspirasi dan hambatan terhadap aliran permukaan. Yang kelima ada penggunaan lahan, seperti urbanisasi meningkat aliran permukaan. Yang keenam ada sistem drainase dan infrastruktur buatan seperti bendungan maupun kanal. Yang ketujuh, kelembapan tanah awal seperti tanah jenuh menghasilkan lebih banyak aliran permukaan. Oke, soal berikutnya ada bagian-bagian hidrograf. Yang pertama ada rising line atau kaki naik. Yaitu rising line menunjukkan peningkatan debit akibat hujan. Yang kedua ada puncak hidrograf yaitu atau yang biasa kita sebut peak discharge. Puncak hidrograf yaitu titik debit maksimum dalam grafik. Yang ketiga ada falling line atau kaki turun. Falling line menunjukkan penurunan debit setelah hujan berakhir. Yang keempat ada base flow, debit minimum yang disuplai oleh aliran bawah permukaan atau air tanah. Yang kelima time to peak. Time to peak waktu dari awal hujan sampai debit maksimum tercapai. Lalu ada lag time, yaitu waktu antara puncak hujan dan puncak debit sungai. Soal berikutnya adalah pentingnya belajar hidrograf di bidang teknik sipil. Apa pentingnya belajar hidrograf di bidang teknik sipil? Yaitu untuk mengetahui beberapa macam hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, perencanaan dan desain infrastruktur seperti bendungan, jembatan, saluran drainase, dan bendungan irigasi. Yang kedua, manajemen banjir untuk memperkirakan volume dan puncak banjir serta merancang sistem pengendalian banjir. Yang ketiga, pengelolaan das dan sumber daya air, seperti menentukan kebutuhan penyimpanan air, pemanenan air hujan, dan pengaturan distribusi. Yang keempat adalah analisis risiko hidrologi, seperti menilai dampak banjir terhadap bangunan dan masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir adalah pemodelan hidrologi, yaitu hidrograf
merupakan dasar dalam pemodelan komputer untuk simulasi aliran sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.